Sebelumnya, saat mengunjungi korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat karena sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Prabowo pun meminta para pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tak memiliki tongkat Nabi Musa. Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto meninjau korban banjir di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain ke Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga meninjau korban banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selain menjanjikan akan mengganti semua rumah warga terdampak banjir bandang, Prabowo juga meminta maaf dan menyinggung tongkat Nabi Musa. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hancur. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Usai meninjau korban banjir di Aceh, Presiden melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Prabowo ingin memastikan proses kebutuhan para pengungsi dan distribusi makanan berjalan lancar. Dalam keterangan persnya, Presiden pun menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Lagi-lagi Prabowo menyebut bahwa dirinya tak punya tongkat Nabi Musa. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kedatangan kepala negara di Aceh dan Sumatera ini merupakan kunjungan kedua. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Presiden juga telah meninjau lokasi bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana di Sumatera, Presiden Prabowo menggelar ratas di Hambalang. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih hadir guna membahas penanganan bencana seperti pembangunan hunian sementara, persediaan air bersih, dan toilet di lokasi terdampak. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, 7 kecamatan terendam banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas berupaya mengevakuasi warga, khususnya lansia yang terjebak banjir. Ribuan rumah di perumahan Pondok Pandawa, Desa Junjung Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon masih terendam banjir Minggu malam. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter. Sebagian warga enggan mengungsi demi menjaga harta bendanya. Sebelumnya, sejumlah lansia yang bermukim di perumahan Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon ini dievakuasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minggu siang dengan perahu karet. Desa Junjang Wetan menjadi titik terparah banjir yang menerjang 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Banjir berasal dari luapan Sungai Winong dan Karangdawa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu petang. Belasan warga yang terjebak banjir dievakuasi tim SAR gabungan. Inilah detik-detik banjir kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa mengevakuasi warga dengan menggunakan tali. Warga yang terjebak merupakan warga yang sebelumnya tidak mengungsi karena rumah mereka masih bisa dihuni. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di Kota Padang dan kembali meluapnya Sungai Batang Kuranji. Sudah atas jalan dan kita lagi melakukan evakuasi untuk keluarkan warga yang tergurung di dalam. Tadi awalnya sudah disuruh evakuasi, cuma warga di sini kan memang banyak masih bertahan. Cuman sekarang mereka kita evakuasi, maka kita lakukan evakuasi dari kejadian. Selain di Batu Busuak, debit air juga meningkat di kawasan Gui Kuranji dan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kapolri menetapkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian. Kebijakan tersebut menuai sorotan dari kalangan akademisi hukum. Dikutip dari inews.id, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menetapkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri. Peraturan ini membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menempati posisi di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri, sekaligus mengatur bahwa anggota Polri yang ditugaskan ke posisi sipil harus melepaskan jabatan di internal kepolisian sebelum menduduki jabatan baru. Menanggapi Perpol ini, Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia, Mahfud MD berpendapat, peraturan tersebut bertentangan dengan 2 undang-undang lain. Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan 2 undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Sebelumnya pada 14 November 2025, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 114/PUU 22/2025 menegaskan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian atau sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut 17 kementerian dan lembaga yang bisa dijabat anggota Polri aktif sesuai peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri.
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 3 Kementerian Hukum, 4 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 5 Kementerian Kehutanan, lalu 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 7 Kementerian Perhubungan, 8 Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, 10 Lembaga Ketahanan Nasional, selanjutnya 11 Otoritas Jasa Keuangan, 12 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 13 Badan Narkotika Nasional, 14 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 15 Badan Intelijen Negara, kemudian 16 Badan Cyber Sandi Negara, 17 Komisi Pemberantasan Korupsi.